Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2, teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan belajar apa saja telekomunikasi dan informasi yang modern dan yang kuno. Oke, kita simak baik-baik. Pertama, kita harus mengenal sejarah perkembangan informasi itu sendiri. Ada 4 tahun. Yang pertama adalah tahun 3000 sebelum Masehi. Tahun ini pertama kali menemukan tulisan dari bangsa Sumeria yang berbentuk piktografi. Berikutnya tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Yang ketiga, tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia menggunakan sebuah serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Yang keempat adalah tahun 105 Masehi. Nah, pada tahun ini adalah bangsa Cina itu berhasil menemukan suatu kertas. Gitu. Jadi ada 4 tahun. Berikutnya, berdasarkan tentang waktu, media komunikasi itu dibagi menjadi 2. Media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Media komunikasi masa lalu itu adalah alat-alat secara tradisional gitu, biasanya digunakan. Sedangkan kalau media komunikasi modern itu yang lebih menggunakan teknologi masa kini. Media komunikasi tradisional pada masa kuno itu kita akan mempelajari 10 media komunikasi. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan yang biasa digunakan pada zaman dahulu berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang telah atau terjadi sesuatu. Jadi kalau misalnya pada zaman dahulu itu kalau misalnya bunyi kentongan itu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terjadi sesuatu. Yang kedua adalah daun lontar. Daun lontar itu digunakan untuk menulis surat, gitu. Yang ketiga adalah lonceng. Lonceng digunakan untuk menciptakan sebuah bunyi atau menandai peribadatan secara agama. Berikutnya adalah merpati burung. Nah, kalau merpati burung ini biasanya digunakan untuk mengantarkan surat dan hanya burung merpati yang terlatih yang bisa digunakan. Berikutnya yang kelima adalah prasasti. Nah, prasasti ini adalah sebuah dokumen atau piagam yang ditulis pada zaman dahulu untuk menandai suatu peristiwa. Berikutnya adalah terompet dari tanduk hewan. Terompet dari tanduk hewan ini digunakan untuk menandai perang, ya, menandai perang dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh adalah terompet keong. Terompet keong digunakan pada daerah pesisir. Fungsinya untuk menandai perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Jadi bedanya adalah kalau terompet tanduk itu untuk perang, sedangkan kalau terompet keong itu untuk terjadinya daerah pesisir. Untuk terjadinya suatu perkumpulan di daerah pesisir. Berikutnya adalah serat papirus. Serat papirus itu adalah berikutnya adalah asap. Asap itu kegunaannya untuk mengirim pesan rahasia kepada teman atau lawan jenis, ya. Bisa membuat berita, sinyal bahaya dan tanda darurat. Berikutnya adalah serat papirus. Serat papirus yang tadi bersambung dengan tahun 500 sebelum Masehi. Dia itu ditemukan di Sungai Nil. Lanjut.
Nomor 10, pitografi. Pitografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Nah, itu adalah 10 media komunikasi pada zaman tradisional. Sekarang kita masuk ke zaman komunikasi modern. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi pada zaman Kaisaran Romawi kuno. Lalu seiring waktu, seiring tahun, pada tahun 1605 dicetaklah berbentuk cetakan koran itu oleh John Carellus. Berikutnya yang kedua adalah radio. Radio pertama kali yang ditemukan adalah gelombang. Gelombangnya oleh Heinrich pada tahun 1887. 10 tahun kemudian dibuatlah suatu radio oleh Guglielmo. Berikutnya televisi. Televisi itu ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Yang keempat, faksimili. Nah, faksimili itu apa? Faksimili itu berbentuk sebuah telepon, tapi di dalamnya juga ada sebuah printer gitu. Jadi, kalau bisa telepon itu kecil ukurannya, kalau ini lebih tebal dan lebih lebar. Berikutnya, telepon. Telepon itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, handphone. Handphone itu ditemukan sejak 3 April 1973. Nah, ini penemunya di dalam buku ini tidak ada dan tidak dimasukkan. Kalian boleh cari sendiri. Bedanya apa sih telepon dan handphone? Kalau telepon ditaruh di rumah atau digunakan di kantor-kantor juga bisa. Dan tidak bisa dibawa, sedangkan handphone bisa dibawa ke mana aja. Berikutnya handy talkie. Nah, handy talkie itu biasanya menggunakan frekuensi. Biasanya digunakan sama satpam, tentara, kepolisian gitu. Yang terakhir adalah komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop ini ditemukan oleh 3 penemu. Yang pertama ada Herman Rich, ada Howard, dan ada Charles. Nah, semua komunikasi modern itu ada fungsi dan kegunaannya. Kalian bisa lihat sendiri di dalam buku paket kalian yang kalian sedang pegang. Oke? Gitu saja. Berikutnya ada 4 soal yang kalian harus kerjakan dan kalian harus kerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ini. Jelaskan secara singkat tentang perkembangan sistem informasi menurut versi kalian masing-masing. Ya. Nah, Ibu setelah ini nih, karena biar kelihatan. Untuk mempermudah Ibu mengoreksi, jadikan satu file ya, di mana kalian menulis semua jawabannya menjadi satu agar Ibu mudah untuk mengoreksi. Seperti ini. Berikutnya, dan harus jelas ya, harus jelas fotonya, jangan buram. Kamu lihat dulu kira-kira yang dikirim itu buram apa enggak, yang dimasukin buram atau enggak. Berikutnya, nah ini, lengkapi tabel di bawah ini. Media komunikasi masa lalu itu kegunaannya apa aja, 10 itu. Boleh dijadiin tabel, boleh tidak dijadiin tabel, silahkan. Berikutnya adalah media komunikasi modern. Ini juga sama, fungsinya apa dari masing-masing media komunikasi. Lanjut. Berikutnya adalah lengkapi tabel bawah ini. Nah, di dalam media komunikasi modern itu ada beberapa penemu dan ada beberapa tahun ditemukannya.
Coba di